saya Nabila Fatihah, mahasiswa D4 Kebidanan Universitas Nasional Jakarta Selatan. Di sini saya akan melakukan video ini untuk mempraktikkan penanganan asfiksia pada bayi baru lahir. Selamat menyaksikan. Oke, langsung saja di sini sebelum saya melakukan tindakan, saya akan memperkenalkan alat-alat yang digunakan untuk persiapan resusitasi, di mana yaitu persiapan diri yang terdiri dari APD, alat pelindung diri dan handscoon, terus kacamata, sama sepatu boot, sama topi. Maaf, di sini saya hanya menggunakan seadanya saja. Belik belakang. Oke, setelah itu, setelah sudah saya gunakan alat-alat untuk resusitasi terdiri dari ada suction, alat pengisap lendir atau biasanya disebut dele. Maaf, di sini kita nggak punya dele, jadi kita menggunakan suction. Terus di sini ada sumpuk atau amobag. Terus ada bengkok juga. Dan ada bahannya yaitu kain, 3 buah kain. Sepertinya itu sudah yang saya jelaskan. Maaf jika sebagiannya kurang komplit karena kita hanya menggunakan apa yang ada. Oke, baik. Di sini saya mendapat salah satu contoh kasus di mana ada seorang ibu, nyonya, kita anggap saja nyonya S, dengan umur 30 tahun, G3P2A1, dengan umur kehamilan 36 minggu. Ibu datang ke klinik untuk bersalin. Dan saat bayinya lahir, di mana kita ketahui bayinya bernapas megap-megap, tonus ototnya lemas, terus warna kulitnya kebiruan. Setelah itu, sebelum kita melakukan tindakan, kita harus melakukan penilaian. Di mana penilaian itu? Penilaian sebelum bayi baru lahir. Yang pertama, kita harus mengetahui umur kehamilan ibu cukup bulan atau tidak. Terus yang kedua, kita harus mengetahui juga apakah air ketuban ini warnanya jernih atau bercampur mekanium atau tidak. Setelah itu, setelah bayi sudah lahir, maka yang kita nilai bayi bernapas atau menangis megap-megap atau tidak. Setelah itu yang kedua, tonus ototnya baik atau tidak, gerakannya aktif atau tidak. Itulah penilaian-penilaian yang kita lakukan sebelum dan sesudah bayi baru lahir. Oke, langsung saja saya melakukan tindakan untuk penanganan resusitasi bayi baru lahir. Di sini saya akan melakukan tindakan awal dari penanganan bayi baru lahir dengan asfiksia, yaitu dimana sesuai dengan contoh kasusnya, jika kita menemukan bayi lahir bernapas megap-megap, menangis lemah, tonus ototnya lemas, terus warna kulit kebiruan. Tindakan pertama yang akan kita lakukan yaitu yang pertama, kita letakkan bayi di atas perut ibu atau di bagian bawah perineum ibu. Setelah itu, kita memotong tali pusat. Kita memotong tali pusat secara cepat. Setelah memotong tali pusat secara cepat, kita menjelaskan kepada keluarga dan ibu bahwa ibu, maaf, ini bayinya lahir tidak menangis. Saya akan melakukan tindakan pertolongan pada pernapasan bayi. Maaf ya Bu ya, saya bawa adik dulu ke tempat resusitasi. Baik, di sini saya meletakkan bayi di meja resusitasi dengan menggunakan lampu sorot. Terus di sini metode yang akan saya lakukan untuk resusitasi yaitu menggunakan metode Haikal, yaitu dimana menghangatkan bayi dengan lampu sorot, yaitu menjaga kehangatan bayi dengan selimut. Setelah itu mengatur posisi kepala bayi secara ekstensi dengan menggunakan kain untuk mengganjal bahu bayi. Kemudian saya akan melakukan pengisapan lendir, dimana dengan menggunakan alat pengisap lendir, yaitu dimana dengan mengisap lendir dari mulut ke hidung. Oke, permisi. Dari mulut ke hidung dengan sedalam kurang lebih 5 cm. Setelah dari mulut, kita menuju ke hidung, yaitu dengan sepanjang kurang lebih 3 cm. Setelah melakukan pengisapan lendir,
Oke, setelah melakukan pengisapan lendir, kita keringkan bayi dari muka, kepala sampai ke kaki. Setelah itu sambil melakukan rangsangan taktil pada punggung bayi. Dan kita mengganti kain yang basah dengan kain yang kering. Setelah itu kita mengatur posisi kepala bayi secara ekstensi. Kita untuk menyelimuti bayi, mengganti kain. Di sini saya sudah mengatur posisi kembali, di mana kita menyelimuti bayi, kita harus menjaga agar muka dan dada terbuka. Setelah itu kita melakukan penilaian. Kita lakukan penilaian apakah bayi bernafas normal atau masih bernafas megap-megap. Jika bayi masih bernafas megap-megap, maka yang harus kita lakukan yaitu menggunakan ventilasi, yaitu menggunakan sungkup. Oke. Sungkup ini kita pasang pada mulut dan hidung bayi, di mana kita kunci dengan menggunakan tangan kiri dengan huruf C, seperti ini. Di sini kita melakukan ventilasi sebanyak 2 kali, dan kita lihat apakah dada mengembang atau tidak. Satu, lepas, tekan, lepas, lepas. Oke. Setelah itu kita perhatikan apakah dada bayi mengembang atau tidak ketika dilakukan ventilasi. Jika dada bayi mengembang, maka lakukan ventilasi sebanyak 20 kali dalam 30 detik. Yaitu 1, tekan, lepas, lepas, 2, lepas, lepas, 3, lepas, lepas, 4, lepas, lepas, 5, lepas, lepas, 6, lepas, lepas, 7, lepas, lepas, 8, lepas, lepas, 9, lepas, lepas, 10, lepas, lepas, 11 lepas lepas, 12 lepas lepas, 13 lepas lepas, 14 lepas lepas, 15 lepas lepas, 16 lepas lepas, 17 lepas lepas, 19 lepas lepas, 20 lepas lepas. Setelah itu kita lakukan penilaian pada bayi selama 30 detik. Jika bayi sudah bernapas dan normal, maka kita hentikan ventilasi secara bertahap dan lakukan penilaian secara berkala. Dan apabila bayi sudah bernafas dengan normal, maka lakukan perawatan bayi baru lahir pasca resusitasi selama 2 jam. Dan lihat apakah ada retraksi pada dinding dada, dan hitung frekuensi pernafasan apabila kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Oke, setelah itu tunda pemandian bayi selama 6 sampai dengan 24 jam. Kemudian lihat bayi sianosis atau tidak. Dan jika memang memungkinkan, kita melakukan IMD pada bayi dan ibu. Jika memang kondisi bayi tetap masih saja memburuk, maka kita lakukan rujukan segera. Demikianlah hasil pemaparan saya. Apabila ada kesalahan dan kekurangan alat-alat yang saya gunakan, saya mohon dimaklumi dan saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.